Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membawakan materi perbedaan-perbedaan individu yang beranggotaan. Yang pertama, Anisul Mutmainah, NPM 0090. Yang kedua, Amelia Anggraini, NPM 096. Yang ketiga, Tessa Nokia, NPM 0110. Yang keempat, Hendian Bintang Prayogo, NPM 0125. Yang keenam, Wahisten Tias, NPM 0126. Yang ketujuh, Abdul Rozak, NPM 115. Selanjutnya akan dibaca Ana. Perbedaan individu yang pertama ada gender dan negosiasi. Next slide. Mendefinisikan arti jenis kelamin dan gender. Jenis kelamin adalah perangkat atau kualitas di mana organisme diklasifikasikan sebagai jantan atau betina berdasarkan atas organ reproduksi beserta fungsinya. Gender merupakan aspek-aspek dari peranan atau identitas, bukan dari aspek biologis yang membedakan laki-laki dari perempuan dan dalam kebudayaan atau masyarakat. Penelitian mengenai perbedaan gender dalam negosiasi. Beberapa penelitian mengemukakan bahwa ada sedikit atau tidak ada sama sekali perbedaan antara negosiator laki dan perempuan, sedangkan dokumen penelitian lain menunjukkan ada perbedaan signifikan antara negosiator laki-laki dan perempuan. Next slide. Negosiator pria dan wanita, perspektif teoritis. Di sini terdapat 6 poin. Yang pertama, cara pandang rasional terhadap orang lain. Wanita lebih menyadari akan hubungan lengkap di antara orang-orang yang bernegosiasi dan cenderung untuk menganggap negosiasi sebagai bagian dari konteks yang lebih besar, dibanding hanya fokus pada isi dari masalah yang sedang dibicarakan. 2. Cara pandang agensi. Menurut Klopp and Collett tahun 1991 berpendapat bahwa perempuan cenderung untuk membuat batasan jelas antara negosiasi dan aspek lain dari hubungan mereka dengan orang lain. Namun, justru melihat negosiasi sebagai perilaku yang terjadi dalam sebuah hubungan tanpa bagian yang menandai kapan mulai dan berakhir. 3. Keyakinan terhadap kemampuan dan kelayakan. Penghargaan dan kelayakan diri seseorang mempengaruhi bagaimana pria atau wanita melakukan pendekatan di meja negosiasi. Satu penjelasan untuk perbedaan gender dalam negosiasi yaitu gaji. Gaji merupakan um, gaji pada wanita lebih cenderung untuk melihat kelayakan seperti yang akan dibayarkan dari majikan mereka. Keempat, kendali melalui wewenang. Pria dan wanita mendapat dan menggunakan kekuatan dalam cara-cara berbeda. Wanita lebih cenderung mencari wewenang di mana ada interaksi di antara semua pihak dalam hubungan dan membangun koneksi dan meningkatkan kekuasaan semua orang. 5. Memecahkan masalah melalui dialog. Wanita dan pria menggunakan dialog dalam cara yang berbeda. Kecenderungan yang muncul pada anak-anak muda. Wanita mencari cara untuk terlibat dalam penjelasan ide gabungan, di mana pemahaman diklarifikasi secara progresif melalui interaksi mereka, juga secara alternatif mendengar dan berkontribusi, dan ini menghasilkan sekumpulan narasi yang mencerminkan pemahaman yang baru muncul. Terakhir, persepsi dan stereotip bagaimana negosiator menerima dan membingkai proses negosiasi dalam memiliki dampak penting pada perilaku negosiasi. Dalam bab 5 ini, kami ingin mendiskusikan bingkai perseptual sebagai pengaruh pada proses negosiasi. Slide selanjutnya akan dipaparkan oleh Mbak Tias. Penemuan empiris mengenai perbedaan gender dalam negosiasi. Yang pertama, terdapat pria dan wanita memahami negosiasi dengan cara yang berbeda. Bagaimana konflik
Yang pertama adalah bagaimana konflik bingkai antara hubungan versus orientasi tugas, yaitu menurut Robin Pinkley tahun 1990 sampai 1992 mengeksploitasi bagaimana cara membantah, menafsirkan, atau membingkai situasi konflik dalam penelitiannya. Orang-orang ingat dan menjelaskan perselisihan terbaru yang mereka alami. Pinkley menemukan bahwa para pembantah menggunakan 3 dimensi untuk menjelaskan konflik, yaitu hubungan lawan tugas, emosi lawan cendekian, dan kompromi lawan menang wanita yang lebih cenderung untuk menerima berbagai episode konflik dengan istilah hubungan. Tanpa ya cenderung untuk menerima karakteristik tugas dari berbagai episode konflik episode konflik yang fokus dari hubungan dan karakteristik tugas juga berhubungan dengan hasil hubungan dan tugas yang lebih baik. Yang lalu terdapat bagaimana konflik dibingkai kompetisi versus kolaborasi, yaitu Linda Peacock dan Sarah Westover 2003 mengemukakan mengenai pemisahan gender dalam negosiasi, menjelaskan bahwa sejak lahir pria diajarkan untuk memegang teguh norma-norma maskulinitas dari kompetensi dan superioritas. Superioritas penting terhadap definisi sosial mengenai kejantanan. Mereka berpendapat bahwa wanita belajar sejak awal bahwa bersaing dan menangani seorang pria dapat mengancam maskulinitas sosial. Begitupun dengan wanita yang senantiasa menjaga keselarasan sosial dan seringkali dihukum karena promosi diri sendiri atau perilaku kompetitif sebagai pelanggaran. Lalu ada apakah situasi tersebut dianggap sebagai peluang negosiasi? Kecenderungan bernegosiasi di antara wanita dan pria memiliki perbedaan yang mencolok. Studi ini dilakukan oleh Deborah Small 2007 mengidentifikasikan bahwa wanita memandang negosiasi lebih negatif daripada meminta sesuatu. Lalu yang kedua, pria dan wanita berkomunikasi secara berbeda dalam bernegosiasi. Waston dan Kasten menemukan bahwa wanita menganggap perilaku laki-laki lebih tegas dibandingkan dengan perilaku yang lainnya. Implikasi penting di sini adalah perilaku yang sama dapat mendatangkan persepsi dan reaksi yang berbeda, yang signifikan tergantung dari gender pihak lain yang merupakan target pengamatan dari perilaku tersebut. Terdapat perbedaan gender dalam komunikasi berbeda dengan aspek konseptual dari sisi negosiasi, yaitu bukti yang menunjukkan perbedaan antara pria dan wanita yang tergantung pada saluran komunikasi yang digunakan dalam negosiasi. Wanita cenderung jadi lebih suka berdebat atau tidak ramah dalam bernegosiasi di dunia maya dibandingkan dengan negosiasi tatap muka. Tidak ada perbedaan antara dua saluran komunikasi untuk negosiasi. Ya. Lalu faktor situasional kedua yang tampaknya memunculkan perbedaan gender adalah pengawasan. Seorang yang mengawasi bagaimana para negosiator bernegosiasi, dampak pengawasan tersebut sangatlah penting karena negosiator dalam berbagai situasi diamati oleh para konsisten atau orang lain yang dimana mereka bertanggung jawab atas tindakan dan akibatnya. Yang ketiga, terdapat pria dan wanita diperlakukan berbeda dalam negosiasi. Tidak hanya pria dan wanita menganggap negosiasi dengan cara berbeda, tetapi juga terdapat bukti bahwa wanita dalam negosiasi seringkali diperlakukan lebih buruk dari pria selama negosiasi. Dikarenakan para negosiator sering kali bersandar dan bertindak pada asumsi bahwa wanita meminta tawaran minimal yang lebih tinggi dari pria. Dengan pria seringkali dalam negosiasi diberikan nilai yang lebih rendah barang yang ditawarkan pada pria. Sebagai contoh, yaitu dalam bernegosiasi, dalam pembelian mobil seperti halnya bahwa wanita cenderung memberikan tawaran lebih tinggi dengan harga yang lebih rendah dari harga aslinya, sedangkan pria memberikan tawaran yang lebih rendah dengan harga yang lumayan agak tinggi, hanya beda tipis dari harga aslinya. Next. Lalu terdapat taktik serupa yang memiliki dampak berbeda ketika digunakan oleh pria versus wanita. Terdapat dua taktik, yaitu taktik pernukaran. Hasil studi dari Dreher, Dougherty, and Whiteley tahun 1989 menyatakan bahwa taktik penukaran tidak hanya pria dan wanita menerima hasil perbedaan
selama negosiasi gaji, tetapi bahwa taktik penukaran yang sama dapat memiliki dampak berlawan pada hasil negosiasi gaji tergantung apakah hal tersebut digunakan oleh karyawan pria atau wanita. Yang kedua ada taktik agresif, yaitu menginvestasikan reaksi orang-orang yang bernegosiasi secara agresif seperti contoh, gender kandidat bervariasi sama halnya akan atau tidaknya kandidat itu berusaha untuk menegosiasikan manfaat-manfaat kerja spesifik. Di luar dua manipulasi itu, partisipan melihat informasi yang sama persis. Hasil menunjukkan bahwa pria ataupun wanita cenderung tidak untuk direkrut, direkrut ketika mereka menawarkan secara agresif. Next, selanjutnya akan dipaparkan oleh Mas Hendy. Strategi gender mengaruhi performa negosiator. Yang pertama, stereo mengenai performa negosiator wanita. Ancaman stereo diaktifkan dengan memberitahukan negosiator bahwa tugas penawaran adalah diagnosis dari kemampuan seorang sebagai negosiator wanita bertindak lebih buruk dikarenakan oleh stereo negatif yang aktif, dan pria dapat lebih baik karena stereo posesif. Oleh karena itu, sampai tingkatan pria lebih baik dengan bernegosiasi dibandingkan wanita. Yang kedua, dampak negatif dari stereotip mengenai perbedaan gender diatasi. Terdapat juga bukti bahwa stereo negatif mengenai wanita di meja penawaran terkadang dapat meningkatkan performa. Pada bagian lain, studi yang dijelaskan di atas, Kay dan kolegi dari 2001 menemukan bahwa secara jelas menyebutkan bahwa sifat maskulin membuat performa lebih baik, wanita sebenarnya kalah performa dari pria dalam negosiasi. Bukannya memenuhi konotasi negatif dan stereotip ini, wanita dalam eksperimen ini beraksi berlawanan dan memulai negosiasi secara aktif. Yang ketiga, stereotip teraktifi dalam lebih penting dari gender negosiator yang sesungguhnya dalam memperoleh hasil lebih tinggi ketika stereotip maskulin yang menemukan bahwa agresivitas dan kepentingan sendiri ini penting untuk keberhasilan negosiator. Dengan jelas ketika satu stereotip wanita diaktifkan, negosiator dari dua jenis kelamin tersebut memperoleh hasil yang lebih integratif. Slide selanjutnya mengenai kelemahan perbedaan gender. Yang pertama, intervensi motivasional. Kenyataan yang tidak menguntungkan bahwa banyak orang, bahkan para profesional sukses yang memandang kemampuan pria dan wanita secara berbeda dan menerapkan standar ganda untuk menghakimi tindakan-tindakannya. Sebagai contoh, wanita lebih sering dikenakan sanksi atas perilakunya yang terlihat seperti mempromosikan diri. Oleh karena itu, negosiator wanita cenderung mempermainkan pengelolaan atas impresi yang lain untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Yang kedua, intervensi kognitif. Memiliki pola pikir yang kuat dan menjadi alat penting dalam negosiasi. Apa yang dimaksud pola pikir kuat tersebut adalah kesadaran akan peran kekuasaan dalam situasi dan hubungan dengan teknik dan hasil. Glansky, Guenfi, dan Nejet pada tahun 2003 menunjukkan bahwa pola pikir tersebut dapat membuat perbedaan dalam perilaku. Kekuatan menjadi tindakan dalam negosiasi, mendekati negosiasi dengan bingkai pemikiran yang kuat dan memberikan hasil yang lebih baik bagi negosiator wanita. Yang ketiga, intervensi situasional.
Perbedaan kekuasaan tertanggung jawab atas banyak perbedaan yang diamati di antara negosiator pria dan wanita. Weston pada abad 1994 kalau begitu menunjukkan Cray dan Blackboard pada tahun 2006 kekuasaan adalah faktor penyama pada negosiasi dalam hal bahwa pria dan wanita cenderung menggunakan secara hampir sama dan mengambil keuntungannya. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Tessa. Untuk selanjutnya yaitu perbedaan individu, yaitu kepribadian dan kemampuan. Next slide. Ini mengenai penelitian sebelumnya, perbedaan individu dan negosiasi. Yang pertama adalah dampak perbedaan individu tampak samar dan sulit untuk dipahami. Perbedaan individu memengaruhi penawar untuk bertingkah laku dalam beberapa cara. Faktor situasional penting seperti sifat dasar pada penawaran masalah, kekuasaan relatif antara negosiator, tekanan dari para pemilih, sikap sederhana dari negosiator lainnya, mungkin bernilai lebih. Untuk meletakkan hal tersebut pada cara lain, perbedaan individu tidak berpotensi penting. Aspek situasi tersebut menentukan apakah perbedaan individu tersebut dapat muncul dan memiliki efek terukur selama negosiasi berlangsung atau tidak. Yang kedua ada kekeliruan jenis tugas sudah diteliti. Hubungan penelitian yang sebelumnya menggunakan dua pilihan permainan dilema tawanan, Prisoner's Dilemma Game, sederhana yang secara khusus terlibat dalam subjek-subjek percobaan yang tidak dapat saling melihat atau saling berbicara dan pihak yang bernegosiasi membuat pilihan sederhana antara keputusan untuk bekerja sama dan bersaing. Interaksi yang terbatas dan berkendala dalam hal ini sebanding dengan bahasa verbal yang rumit dan proses komunikasi nonverbal yang terjadi dalam negosiasi tatap muka. Posisi penelitian harus cukup memberikan pengaruh kepribadian dan perbedaan lain pada individu agar dapat muncul. Ya adalah perbedaan kekeliruan individu telah diamati. Di dalam psikologi sosial telah muncul semenjak tahun 1970-an. Hasil yang tidak konsisten pada penelitian sebelumnya menggambarkan pandangan yang terlalu sederhana mengenai jenis sifat dan karakter yang akan menjadi persoalan di dalam negosiasi. Dengan menghormati kepribadian, seperti dengan adanya perhatian lebih dalam penggabungan sifat menjadi dimensi di posisi yang lebih mendasar dan luas, dan kluster sifat yang lebih luas ini bekerja sangat lebih baik dalam memprediksi tingkah laku. Yang keempat adalah metodologi penelitian telah rusak dan tidak konsisten. Metodologi sangat sering berubah-ubah dari suatu studi ke studi lainnya dalam penelitian sebelumnya pada perbedaan individu di dalam negosiasi. Sebagai hasilnya, penemuan yang bertentangan mungkin sebagai hasil dari rancangan metodologi dan permasalahan-permasalahan percobaan penawaran penelitian yang berbeda-beda. Satu isu khusus yang penting adalah pemberian contoh, yaitu siapa yang akan diajarkan. Efek dari kecenderungan khusus kepribadian dapat saja tidak ditemukan jika penelitian tersebut terbatas dalam populasi sejenis dari subjek penelitian yang tidak memiliki kecenderungan tersebut atau untuk yang memiliki kecenderungan yang masih samar pada tingkat yang sama. Next. Selanjutnya adalah kepribadian dan negosiasi. Yang pertama, sifat dari kepribadian adalah kecenderungan yang stabil untuk berpikir, merasakan atau bertingkah laku dengan cara tertentu yang dapat dikenal dan diukur. Pertimbangan sebagai contoh, sifat dari orang yang ekstrovert atau terbuka melawan introvert. Terdapat beberapa pendekatan pada pendidikan kepribadian yang sudah dijanjikan sebagai peramal dari tingkah laku negosiasi. Yang pertama yaitu gaya manajemen konflik. 5 jenis dari tingkah laku yang biasanya digunakan untuk
berurusan dengan konflik, yaitu bersaing, pemecahan masalah, kelambanan, mengalah, kerjasama. Kita juga menguji dampak pada hasil penyelesaian yang mungkin akan diciptakan dengan memilih satu gaya terhadap yang lain. Namun kami tidak bagaimanapun juga menguji alasan bahwa satu gaya telah dipilih dibanding yang lain. Negosiator dapat menggunakan kriteria rasional untuk menentukan pilihan ini, seperti memilih gaya yang diasumsikan sebagai gaya yang paling berkemungkinan besar untuk mengarahkan pada hasil yang diinginkan. Dalam gaya manajemen konflik ini terdapat pertama yaitu gaya berkompetisi, yang kedua gaya mengakomodasi, yang ketiga gaya menghindari, yang keempat gaya berkolaborasi, dan yang kelima adalah gaya berkompromi. Untuk yang nomor 2 adalah orientasi nilai sosial, di mana negosiasi sangat jelas merupakan contoh dari jenis saling ketergantungan sosial, di mana nilai orientasi sosial ini dapat memainkan perannya. Untuk yang ketiga adalah kepercayaan interpersonal. Menurut Julian Rother tahun 1980, setiap individu berbeda dalam hal tingkat kepercayaan interpersonalnya yang didefinisikan sebagai penyamarataan pengharapan yang dimiliki oleh setiap individu bahwa kata, janji, dan ucapan dari individu lain dapat untuk dipercaya. Kepercayaan interpersonal ditentukan oleh pengalaman-pengalaman yang dimiliki orang dalam kaitannya orang lain. Selanjutnya, next. Nah, yang selanjutnya adalah kepribadian dan negosiasi. Yang keempat adalah self-efficiency dan locus control. Self-efficiency adalah penilaian mengenai kemampuan seorang untuk bersikap secara efektif dalam situasi tertentu. Hal ini menurut Gies, Stevens, dan Bavetta tahun 1991 adalah fungsi dari kedua motivasi untuk lebih efektif dan kemampuan untuk menampilkan tingkatan yang tinggi. Self-efficiency terbukti mempengaruhi penampilan melalui penentuan tujuan yang lebih tinggi dan pengadopsian strategi yang lebih analitis. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Rozak. Baik, berikutnya adalah pengawasan diri. Pengawasan diri mengacu pada tingkatan di mana manusia memperhatikan isyarat yang datang dari lingkungan sosial. Seider menemukan pengawasan diri yang tinggi adalah memperhatikan faktor eksternal informasi antara individu yang muncul pada lingkungan sosial dan lebih cenderung untuk memperlakukan informasi sebagai isyarat untuk bagaimana seharusnya mereka bersikap. Pengawasan diri pada perencana atau negosiasi. Dalam stimulasi negosiasi integratif yang mereka lakukan, pengawasan diri yang tinggi cenderung digunakan untuk merencanakan kesan pada negosiator lain. Misalnya misal untuk tidak terlihat ramah, untuk merencanakan penggunaan balas jasa selama negosiasi. Berikutnya yaitu Machiavellianisme. Aliran lain dari riset atau penelitian yang menghubungkan kepribadian dalam penawaran tingkah laku adalah hasil penemuan dari Christine Geist dan kolega. Mereka pada konsep Machiavellianisme, yaitu tingginya penilaian berdasarkan Machiavellianisme atau hikmah yang agak sinis mengenai alasan orang lain berkemungkinan lebih besar memilih untuk bersikap kurang rendah hati dan kurang simpatik terhadap orang lain dan tidak ingin mengubah pendirian atau keyakinan di bawah tekanan sosial. Selanjutnya, kemudian sensitivitas wajah. Konsep wajah mengacu pada nilai yang ditempatkan manusia atau gambaran publik atau reputasi mereka dalam keseharian. Kita mengenal istilah kehilangan wajah dan menyelamatkan wajah.
menggambarkan situasi ini di mana seorang khawatir reputasinya turun atau mendapatkan kesempatan untuk menghindari penurunan reputasi tersebut. Yang kemudian yaitu 5 besar atau faktor kepribadian. Salah satu cara bergerak dari studi mengenai kepribadian ke arah satu kesatuan dan pertadikan serta jauh dari beberapa ilmu atau pengetahuan yang terlihat memiliki banyak sifat tidak berkaitan adalah dengan berfokus pada sedikit kategori kunci dari kepribadian. Kebanyakan sifat individu dapat digolongkan menurut ahli di antaranya yang pertama yaitu keterbukaan atau ramah, tegas, cerewet. Yang kedua, persetujuan, yaitu fleksibel, kooperatif, dapat dipercaya. Yang ketiga, penuh kehati-hatian, yaitu bertanggung jawab, terorganisasi, berorientasi pada pencapaian. Yang keempat, kestabilan emosional, yaitu terjamin, percaya diri, dan tidak cemas. Yang kelima, keterbukaan, bersifat imajinatif, berpikiran luas, penuh dengan keingintahuan. Penelitian oleh Berry dan Friedman pada tahun 1998 menguji bagaimana faktor kepribadian 5 besar berhubungan dengan perilaku negosiator dan hasil negosiasi. Berry dan Friedman menemukan bahwa elemen-elemen kepribadian ini tidak mempengaruhi seberapa baik dan negosiator lakukan dalam percobaan terpisah yang melibatkan simulasi tawar-menawar integratif yang lebih kompleks. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Amel. Selanjutnya adalah kemampuan dalam negosiasi. Yang pertama ada kecerdasan kognitif. Kecerdasan kognitif sendiri adalah kemampuan untuk mengemukakan alasan, rencana, memecahkan permasalahan, berpikir secara abstrak, memahami ide-ide yang rumit, dan belajar dengan cepat dari pengalaman. Kemampuan kognitif ditujukan untuk mempengaruhi pemberian alasan, pembuatan keputusan, kapasitas pengolahan informasi, pembelajaran, dan juga beradaptasi untuk berubah. Kurzweil menemukan bahwa kecerdasan kognitif ini memprediksikan kemampuan negosiator untuk mencapai penyelesaian integratif. Negosiator yang lebih pintar tampaknya akan memiliki keuntungan dalam menggerakkan para pihak untuk menyadari dan memanfaatkan keuntungan bersama. Lalu yang kedua ada kecerdasan emosional, di mana menurut Fulmer dan Berry berargumen bahwa kecerdasan emosi seseorang negosiator dalam merasakan dan mengatur emosi akan memberikan beberapa keuntungan, yaitu yang pertama ada pengumpulan informasi yang lebih baik mengenai minat pihak lain, lalu ada penaksiran risiko yang lebih akurat, dan pengelolaan emosi seseorang dan dorongan emosi yang diinginkan dari pihak lain dengan lebih efektif. Negosiator dengan kecerdasan emosional yang lebih tinggi ini mungkin lebih baik dalam menggunakan emosi untuk mempengaruhi hasil negosiasi. Lalu yang ketiga adalah kemampuan menilai sudut pandang. Negosiator penting untuk memahami dan mengerti serta merespon argumen yang dibuat oleh orang atau sekelompok lain selama proses negosiasi. Kemampuan ini untuk menilai sudut pandang orang lain ini khususnya selama perencanaan. Untuk negosiasi harus dapat memungkinkan negosiator untuk mempersiapkan dan juga menanggapi argumen atau pendapat orang atau kelompok lain. Selanjutnya, ada pendekatan alternatif, yaitu mempelajari negosiator yang sukses. Ada 3 pendekatan yang telah digunakan untuk mempelajari perilaku negosiator yang sukses. Yang pertama adalah membandingkan negosiator superior dan juga negosiator berkemampuan rata-rata dalam negosiasi yang sebenarnya. Studi yang dilakukan oleh Neil Rahman, perilaku negosiator superior itu dilakukan selama 2. Yang pertama ada perencanaan pranegosiasi, dengan mempertimbangkan lebih banyak pilihan hasil untuk masalah-masalah yang didiskusikan, menghabiskan lebih banyak waktu untuk mencari wilayah bersama, memikirkan lebih banyak konsekuensi jangka panjang dari masalah yang berbeda. Lalu pada saat prosesi tawar-menawar secara tatap muka,
negosiator superior akan membuat lebih sedikit tawaran balik dan kemudian kecil kemungkinan untuk menggambarkan tawaran mereka dengan istilah positif yang berlebihan, menghindari siklus bertahan menyerang, dan juga menggunakan pelabelan perilaku, kecuali saat mengajukan ketidaksetujuan. Lalu yang kedua ada membandingkan negosiator ahli dan amatir dalam simulasi negosiasi. Perbandingan yang dilakukan oleh Margaret dan juga Greg, negosiator yang ahli itu adalah negosiator yang profesional dengan rata-rata pengalaman formal lebih dari 10 tahun. Sedangkan yang amatir adalah mereka-mereka yang masih mahasiswa atau yang sudah atau yang belum selesai kuliah. Lalu yang ketiga ada membandingkan negosiator berpengalaman dan juga negosiator awam dalam simulasi negosiasi. Studi yang dilakukan oleh Thomson bahwa negosiator yang berpengalaman ini membuat penilaian yang lebih akurat mengenai prioritas pihak lain seiring bertambahnya pengalaman dan kecenderungan menegosiasikan perjanjian yang diinginkan. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kelompok 5. Kami membuka 6 pertanyaan. Terima kasih.